dokter Pipit apa dokter Hospita? dokter Pipit biasa dipanggil dok ya. Ya, selamat datang dok di Iya. ya kampung kami lah. Terima kasih. Jadi Tribuners dokter Pipit ini panggilannya, nama lengkapnya dokter Rospita ya dok ya. Iya. Beliau adalah dokter hewan. Nah cocok nih teman saya mau diperiksa sekalian dok. Boleh. Bawaannya mau kawin aja mau kawin. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol dengan dokter, ngobrol-ngobrol lebih dalam lah ya. Iya. Seputar dokter, seputar hewan. Iya, sama dokter Pak. Dok, jadi bisa ceritakan nggak dok, kenapa dokter itu mengambil jurusannya dokter hewan? Iya. Awalnya itu gitu. Itu Gara-gara apa? pertanyaan cukup berat sebenarnya. Berat. Biar saya bantu. Awalnya sih sebenarnya kecemplung kali Mas. Kecemplung. Iya, jadi Basah nggak dok? jujur sebenarnya awal-awal tuh nggak terlalu paham dengan profesi dokter hewan. Baru benar-benar paham tuh setelah masuk ke dalam Fakultas Kedokteran Hewan itu sendiri. Gitu, dan ternyata sebenarnya sih sekarang saya bisa mengatakan mau mengajak adik-adik sekarang yang sekarang tingkat SMA untuk kalau memang belum punya cita-cita, termasuk yang direkomendasikan untuk menjadi dokter hewan kalau saya bilang. Karena kenapa? Dokter hewan itu profesi yang sangat mulia sekali. Mulianya Kota di Jambi Pak. Kota Jambi, untuk Kota Jambi, kalau kita berbicara Kota Jambi, mungkin kita berbicaranya dokter hewan itu kan lapangan kerjanya banyak ya. Ya. Ada yang di pemerintah, kemudian ada yang di swasta, kemudian di swasta juga dibagi-bagi lagi, ada yang concernnya di klinik, klinik itu yang biasanya pet animal, hewan-hewan peliharaan, terus ada lagi teman-teman yang milihnya di obat-obatan, dokter hewan yang biasa di perusahaan obat, terus ada lagi yang di perunggasan, jadi banyak macam-macam juga ya. ruang lingkupnya banyak. Dan satu lagi juga jangan lupa bahwa keamanan pangan juga perlu dokter hewan. Oh. Nah, tadi kan dokter bilang kecemplung. Iya. Sebenarnya memang awalnya pengen jadi dokter apa? Nggak tahu saya, dokter manusia kali ya. Tapi enggak sih, tapi setelah masuk jujur saya nggak menyesal sama sekali. Nggak menyesal sampai sekarang ya. Malah banyak berkah dok ya. Iya, Kan sudah punya klinik dokter ya nih. Iya, betul. Kliniknya di mana dok? di Talang Banjar. Di Talang Banjar. Itu pet animal ya dok ya? Ya, pet animal namanya Kumi Pet Care. Kami pet care. Nah dok, kalau misalkan dokter hewan sendiri itu tupoksinya yang jelas kan mengobatin hewan-hewan yang sakit. Iya. Nah kalau dengan hewan-hewan liar seperti itu gimana dok? Kita ada ininya nggak Ini sih? hewan liar ini hewan yang berkeliaran atau Iya, satwa yang liar? berkeliaran. Yang berkeliaran maksudnya nggak ada tuannya, kayak kucing yang nggak ada tuannya, terus anjing yang nggak ada tuannya, kan banyak tuh yang berliar di jalan-jalan. Kalau pertanyaan itu agak bingung juga saya siapa yang bertanggung jawab Iya, dengan iya, hewan iya. liar ini ya. Sebenarnya kalau kita berbicara itu tanggung jawab kita semua, tanggung jawab kita sebagai manusia yang bertanggung jawab terhadap hewan-hewan liar tadi. Nah, kami sebagai dokter hewan ya kalau itu dibawa ke kami lakukan pengobatan jika memang sakit dan jika memang perlu advice ya kami berikan. Gitu. Oh, gitu. Maksud Fadli itu apakah ada perkumpulan dokter hewan yang sama-sama ingin menyelamatkan hewan-hewan liar ini gitu loh. Misalnya diselamatkan terus diadopsi, terus ada nggak sih yang kayak gitu? Oh gitu. Ah. Sejauh ini kalau kami yang membentuk organisasi atau perkumpulan dari dokter hewannya sendiri sih memang belum ada ke sana. Tapi biasanya sekarang sudah mulai banyak sih yang lover itu ya, yang cat lover, teman-teman yang Pecinta-pecinta pecinta itu ya. anjing, pecinta kucing, itu sudah mulai ada sih. Oh gitu. Jadi mereka konsultasinya kalau misalkan dapat hewan liar, ada yang sakit, bawanya ke dokter hewan gitu ya. Oh. Nggak Ada yang mungkin datang bawanya ke sendiri dokter nggak, Bu? manusia. Iya. Ada yang datang sendiri nggak Bu? Kayak kucing. Nah dok, penyakit yang paling berbahaya yang tidak diketahui oleh manusia itu apa dok di hewan sendiri? Kalau kita berbicara itu banyak sekali Mas Fadli penyakit hewan, cuma mungkin yang perlu digarisbawahi adalah yang berbahaya di hewan dan berbahaya juga di manusia. Nah itu yang disebut dengan zoonosis namanya, zoonosis ya, zoonosis, penyakit yang menular dari hewan ke manusia. Gitu. Nah, kan kemarin kan sempat viral di TikTok nih dok ya, yang masalah anak kecil digigit anjing terus akhirnya rabies kan. Nah, itu kan dia itu menurut berita itu adalah anjing peliharaannya sendiri. Nah, kegigit tapi dibiarkan sama orang tuanya. Akhirnya berlanjut-lanjut barulah parah. Penanganan pertama kalau kita digigit oleh hewan itu gimana, Dok?
Yang pertama kali dilakukan sebenarnya ini kalau yang di manusianya ranahnya teman-teman kesehatan ya, bukan ranahnya kami iya, dokter iya. hewan. Tapi saya sedikit punya informasi, nggak apa-apa saya Ya, nggak bagikan. Jadi kalau digigit oleh yang ditakutin rabies itu kan ada namanya penyebab rabies dulu nih kita berbicara nih. Penyebab rabies itu ada anjing, kucing, kemudian monyet dan kera golongannya itu. Nah kalau terjadi kasus gigitan, yang pertama adalah cuci tangan. Cuci tangan dengan air mengalir menggunakan sabun. Karena harapannya virus rabies itu dilapisi oleh lemak atau lipid. Jadi dia akan mati kalau dibilas dengan sabun Air, tadi. iya. Pertama itu dan yang kemudian yang kedua adalah lapor ke fasilitas kesehatan. Itu yang paling utama. Ciri-ciri hewan yang mengidap rabies ada nggak, Dok? Iya. Oh banyak. Jadi rabies itu sendiri sebenarnya ada dua macam. Ada rabies tenang, ada rabies galak. Nah rabies yang galak ini kita sama-sama tahu lah. Kalau misalnya Mas Fadli punya anjing, Nggak punya. Nggak punya. nggak punya anjing. Anjing itu sebenarnya hewan Temen yang sih ada sih. Yang selalu anjing. anjing itu adalah hewan yang paling setia. Iya, betul. Hewan yang sangat setia dan dia hewan yang cerdas. Anjing itu nggak akan pernah dia menggigit tuannya kalau dia tidak terkena rabies lah kita bilang. Nah pada saat dia terpapar rabies dia nggak bisa lagi kenalin tuannya gitu. Nah kalau secara teori gejalanya hipersalivasi, air liurnya banyak tuh, air liurnya berlebihan, kemudian ekornya akan masuk di antara dua kaki belakang, kemudian seperti itu. Sebenarnya kalau ciri yang paling utama adalah kalau saya bilang dia sangat tidak mengenali tuannya, jadi dia tiba-tiba menyerang. Itu sudah cukup diwaspadai. Kalau yang pendiam itu, itu? Yang rabies tenang ya, Iya, rabies tenang biasanya dia lebih sering mojok, tapi tidak mojok kayak kita ya. Lebih sering mojok itu biasanya dia hidrofobia. Jadi dia takut air, kemudian dia takut dengan cahaya juga. Oh, tapi dia tidak melukain manusia gitu ya? Sejauh ini sih dia jarang menyerang, tapi memang dalam kondisi tertentu bisa juga menyerang. Ajak ngobrol bisa kayak gitu. Makanya saya bilang dokter hewan itu adalah dokter yang paling pintar. Kenapa? Dok? Setuju. Kenapa? Kalau sakit, Mas Fadli ke dokter diapain? Sakit apa? Iya, ditanya ya, betul. Kalau saya, pasien saya datang, Meong-meong. sakit apa? Gitu. Kita adalah dokter yang paling pintar. Iya, iya, bisa memahami bahasa hewan, Dok ya. Sudah berapa lama, Dok, jadi dokter hewan? Saya lulus dokter hewan tahun 2007. Sampai dengan sekarang gitu. Coba utama SMP. Sudah tua sekali saya berarti. 2007 saya tamat SMA. Oh, tamat SMA. Tamat SMA. Ibunya tamat kuliah. Sudah jadi dokter. Sudah jadi dokter. Ini jadi pasiennya. Cuma kalau kuliah itu ada misalnya jurusan kedokteran, terus ada jurusan itu lagi ya, yang hewan atau apa langsung. Nah, jadi kalau dokter hewan itu kebetulan di zaman saya, jadi saya masuk kuliah itu kan tahun 2001. Dokter hewan itu masih masuk dalam profesi langka. Jadi di Indonesia itu cuma ada di 5 universitas. Unsyah, Udayana, Unsyah itu di mana? Di Aceh. Pertanyaan Di jebakan. Aceh. Udayana itu di Bali. Iya. UGM, kami di IPB di Bogor, satu lagi di Erlangga. Jadi cuma ada 5. Masuk, kita S1 dulu, sarjana dulu, nanti lulus biasa kayak teman-teman yang lain, skripsi S1 biasa 4 tahunan, lulus kemudian kita koas lagi. Oh, koas itu ya. Koas 2 tahun, habis itu udah jadi dokter hewan. Gitu. Selama jadi dokter hewan, Dok, penyakit yang paling parah dokter temuin apa, Dok? Penyakit hewan ya maksudnya, hewan yang sakit. Kebetulan saya memang lebih concernnya di anjing kucing ya. Oke. Nah sebenarnya kan di anjing kucing pun kita sebenarnya kalau untuk dokter hewan sampai sekarang belum ada spesialisasi. Oh, belum ada. Cuman kami menspesialisasikan Spesialisasikan diri diri. sendiri. Iya, Gitu. oke. Seperti kami di klinik saya, kami itu ada 4 orang dokter. Jadi kalau saya concernnya di bedah. Jadi saya suka yang bedah-bedah tuh. Nanti dokter yang lain ada yang dermatologi. Jadi dia benar-benar ya kalau ada continuing education, pendalaman pendidikan tentang kulit dia yang ikut. Kalau yang bedah itu bagian saya gitu. Kalau untuk di Jambi karena memang kita juga masih keterbatasan apa namanya tuh sarana prasarana lah khususnya untuk hewan kayak belum ada ronsen, kemudian belum ada hematologinya yang lengkap, itu yang sampai sekarang masih menjadi PR kita tuh kalau ada kasus fraktur, kasus patah, Oh, patah. kaki, terus terkadang kucing tabrak ininya patah gitu. Nah itu yang masih terkendala
Gimana dok kalau misalnya memang ada hewan yang kayak gitu, yang dilakukan apa dok? Apakah di Kalau seandainya memang ownernya itu concern sama si hewan, kita refer ke Palembang, Oh, Dokter dikirim Jafrizal, Palembang. iya. Tapi kalau misalnya memang ada, ya balik lagi sih Mas Fadli ya. balik ke orang Kota Jambi ini kan masih belum dikatakan kota maju. Jadi ada masyarakat lapisan masih berlapis. Ada yang pelihara hewan ya belum 100% bertanggung jawab full dengan si hewannya. Ada yang memang sudah bertanggung jawab. Nah, pada saat yang seadanya, ya kita juga nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi kita ya bantunya sekadang-kadang ya kita minimalkan lah resiko-resiko itu. Gitu. Oh, gitu. Biasanya kalau misalkan untuk perawatan hewan sendiri dok, rame gak sih yang datang ke klinik? Misalkan kayak apa namanya Musiman. Musiman ya, ada musiman juga ya dok ya? Iya. heeh. Kayak lebaran ya. musiman? Maksudnya musim-musim kawin gitu. Kadang lagi rame-rame. Ini biasanya di Desember nih banyak sakit virus nih. November, Desember itu biasanya virusnya tinggi. Kalau ditanya kenapa, saya juga bingung. Mungkin dialihkan, dibilang musim hujan bisa lah kalau musim hujan. Tapi sekarang lagi musim kering kan ya. Virusnya tuh virus apa dok? Di kucing itu biasanya namanya Panleukopenia. Kalau di anjing parvovirus, distemper. Itu ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya biasanya dia pupnya berdarah, terus muntah, terus baunya sedap sekali. Sangat menggugah selera. Itu tuh langkah awalnya gimana tuh dok? Kalau misalnya kejadian ciri-ciri kayak Bawa ke dokter hewan. langsung bawa ke dokter, Iya. tidak bisa diapa-apain ya, Nggak bisa. pakai Jangan ke dokter umum. dicuci pakai air mengalir. Ngaruh itu. Gimana dok rasanya dok selama Iya. udah berapa puluh tahun lah ya menjadi dokter hewan? Hampir 20 ya. Iya. 2007 kan. 20 tahun. Hampir kan, hampir. 2017, 16 tahun. Oh, iya. 16 tahun. Hampir. 16 tahun. Matikan dan kurang. Kan hampir. Gimana? Jangan nuan-nuain saya. Naik turun sih. Terkadang memang jika pasien, ya kita sama-sama tahu sebenarnya pada saat pasien datang yang menyembuhkan bukan kita, cuma melalui kita, tetap Tuhan yang di atas Iya. yang menyembuhkan. Tapi pada saat itu sembuh, itu perasaan luar biasa sih, luar biasa sekali. Pernah nggak dok yang kritis nih hewan peliharaannya terus datang ke dokter? Meninggal. Enggak, jangan lah. Dok. Alhamdulillah sembuh gitu dok. Oh ada. Ada. Sakit apa itu kemarin dok? Yang paling kita takutin tuh yang virus-virus, Mas. Oh, virus-virus ya. Kalau yang virus-virus itu emang ngeri karena dia balik lagi ke daya tahan tubuhnya si hewannya kan. Nah, itu kalau kita mau ngedompleng dia, imun balancingnya harganya juga lumayan mahal. Nanti kita harus ngasih tahu lagi ke ownernya. Satu kapsul sekian harganya, terus itu harus dikasih 1 hari 3 kali sehari gitu. Oh ya udahlah pasrah aja dok. Nggak dikasih tahu. Itu seringnya tuh kayak gitu. Kalau misalnya pada datang dengan kondisi dehidrasi berat, misalnya kan, ini nggak bisa lagi bu, harus diinfus, kemudian harus masuk ini, masuk ini, masuk ini. Berapa dok biayanya? Sekian. Dibawa pulang aja dia dok. Berarti betul kata dokter tadi ya, dia nggak Iya. 100% Iya. mencintai hewannya. Ya mungkin kita nggak bisa bilang gitu juga kali Mas Fadli ya, karena memang ya itu ekonomi orang kan Iya, nggak betul. beda-beda Beda-beda, ya, ya. dan prioritas kan adanya di mana. Kalau misalkan hewannya mau melahirkan bisa datang ke klinik dok. Oh iya, saya memang bikin janji sesar buat pasien-pasien saya. Serius dok? Serius. Kan juga ngitung HPL, kan juga ngitung ada WC, kemudian Rumah bersalinnya ada. Aduh. Wah keren itu nih dok. Kemarin Ada, berarti ada ruang inkubator. ada, iya. Jadi kemarin terakhir pasien saya lahiran itu anaknya 5 anjing. Keren loh dokter ekor manggilnya anaknya. pasien saya loh, keren. Loh, Serius. terus Iya betul. anak saya Maksudnya hewan Iya, peliharaan pasien keren, saya keren. si Mochi ada nggak salah fotonya di sini. Itu sekali lahir 5. Iyalah, memangnya Berarti kalau misalkan yang pengen kawin gitu boleh ke udah klinik. dihapus. Iya. Klinik boleh dok. Iya. Kenapa? Kalau mau- misalnya mau- mau kawin ya, gitu. mau- Pemaca betul. ya? Iya. Itu biasanya pemaca teman-teman namanya. teman-teman di pet shop sih kalau yang kayak gitu Oh, kita nggak Ada nyiapkan perjodohan-perjodohan jasa seperti kawin itu gitu. dok ya. Saya nggak nyiapin.
Paling kita bantu itu. Jadi kita selalu mengatakan kepada pemilik, terutama buat anjing-anjing yang ras kecil ya. Ras kecil itu kan ruang lahirnya lebih kecil, apalagi nanti kalau tiba-tiba dia dikawinkan dengan anjing gede gitu. Itu kan dia nggak bisa keluar kalau pasti diskokian ya kan. Nah itu jadi kita minta si owner untuk catat tanggal kawinnya. Terus nanti baru kita USG, kita perkiraan tanggal lahir, kemudian kita jadwalkan untuk Sesar. Emang harus disesar semua, Dok? Apa nggak harus semua, cuman memang kalau itu tadi lapisan masyarakat yang saya sampaikan, kalau mereka yang benar-benar concern, biasanya mereka akan jadwalkan untuk sesar. lebih bagus sesar sebenarnya, Dok? Lebih bagus normal tetap, cuman kalau anjing-anjing ras kecil itu dan si owner nih biasanya takut Mas Fadli ngurus tuh, dia nggak tahu kan kalau anjing itu kalau dia memang punya naluri dia bisa ngurus pada saat anaknya keluar, diurus sama dia. Kalau nggak kan ada yang dibiarin, nah itu nanti yang bisa mati gitu. Berapa biasa range harganya, Dok, kalau misalkan mau melahirkan hewannya di sana? Tepat Ya sekitar 2-3 lah. Lumayan ya. 3 miliar. Berarti itu nanti Kalau 3 miliar saya sudah punya Rumah. pastinya, saya sudah punya ini gitu. kalau misalkan ada yang sakit, hewan peliharaan yang sakit, klinik di Jambi banyak nggak, Dok? Klinik hewan? Di Jelutung ada depan Pujasera, kami di Talang Banjar, di Palima ada Zaza, di Teho ada JAC Jambi Animal Clinic, di depan kuburan Cina ada Velovet, di Mayang ada Mitra Satwa, Oh, banyak ya, Dok, ya? yang dokter hewan praktek mandiri, di Nusa Indah ada dokter Triyoga. Oh, ada yang praktik mandiri juga? Ada. Dokter Ada enggak praktik mandiri? Dulu saya praktek mandiri, kalau sekarang kami sudah gabung di PDHB. Oh, PDH. Iya, ke dokter ketua PDHI, PDHI. Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia. itu ngapain, Dok? Iya. Ngapain maksudnya? Perhimpunan Maksudnya kegiatannya Iya, apa? kegiatannya ngapain? Apakah ada program-program? Sebenarnya kita juga harus ada pengabdian masyarakat ya, tapi memang agak vakum kami di 1 tahun terakhir ini pengabdian masyarakat yang biasa kami lakukan. Tapi kemarin ada kok, kan ada WRD, tahu kan WRD, World Rabies Day, Iya. yang jatuh di 28 September. Cuman karena kemarin memang diserentakkan oleh teman-teman kementerian, dilaksanakannya di tanggal 7 Oktober, jadi teman-teman yang tergabung di PDHI bergabungnya ke pemerintah kemarin gitu. Jadi biasanya kita di WRD itu tetap melakukan. Kemudian kalau agenda rutinnya PDHI Jambi itu paling kita bikin ada bakti sosial nanti di bulan puasa juga. Terus peningkatan kompetensi anggota sih, lebih tepatnya lebih seringnya kayak gitu, karena untuk memperpanjang STRV kita harus punya angka kredit. Oke. Turun ke masyarakatnya memberikan edukasi berarti, Dok, ya? Iya. Edukasi ke Kalau itu kemarin nggak sih, kita itu ngumpulin donasi kemudian bagiin ke yang tidak mampu. sos charity berarti ya? Iya. Oke, luar biasa. Kamu jangan ua aja. Kau Tadi melahirkan anjing. Itu kalau hamil anjing berapa lama, Bu? 9 bulan juga, Bu? ya enggak lah. Ampun, emang sapi 9 bulan. Kalau sapi bener 9 bulan. Nah, kalau anjing itu sekitar 62 sampai 72 hari, sama kayak kucing juga sebentar begitu. ya. Sebenarnya kalau usia hewan yang paling lama itu hewan apa, Dok? Maksudnya Usia hidupnya maksudnya. kalau anjing pasien saya yang paling tua itu sampai umur 16 tahun. Itu udah paling tua itu. Itu yang paling tua yang saya temui. Normalnya biasanya berapa tahun anjing itu? Tapi belakangan ini agak banyak sih, yang di 11, 12, 13 itu agak banyak. Tapi itu biasanya memang fungsi organnya udah pada turun, kayak matanya juga udah mulai gitu. Ini, Dok, untuk olahraga yang cocok untuk kucing sama anjing. Exercise tetap jalan di luar. Oh, Exercise, jalan di luar, lari, gitu, lari. jogging olahraganya gitu mereka. ya. Iya. Karena mereka juga, kalau kita kan kayak misalnya Mas Fadli nih, apa nih? Obesitas. Gendut atau obesitas gitu ya, saya nggak tahu bilangnya apa. Nah, kalau di hewan itu ada namanya BCS, Body Condition Score. Jadi ada skor antara 1 sampai 9. Untuk idealnya mereka ada di skor 5 gitu. Berarti malah nggak sehat ya hewan-hewan yang gendut itu. Enggak bagus. Kan lucu tapi. Iya. Nah, itu salah. Nah, jadi untuk yang teman
pet owner yang pemilik itu harus memperhatikan ada namanya kesejahteraan hewan. Itu udah diatur. Jadi harus memikirkan kesejahteraan hewannya. Jadi jangan pada saat mau pelihara aja, pas sakit kadang malah yang sakit dibuang kan, Iya, yang sakit iya. kulit, yang katanya itu sakit kulit tidak bisa disembuhin, dibuang di jalanan. Nah, itu yang salah. Luar biasa. Dokter, terakhir nih mungkin dokter, harapan dokter untuk kedepannya nih seperti apa? Harapan Iya. paling kepada pet owner sih lebih memperhatikan hewan kesayangannya pada saat kita sudah memutuskan akan memelihara hewan, perhatikan makanannya, tempat tinggalnya, dan kesehatannya. Jadi untuk perawatan kesehatan itu mulai dari kutu, kemudian obat cacing, kemudian vaksinasi, itu harus rutin pada saat kita concern dan konsisten dengan itu, maka hewannya akan sehat. Dokter, terima kasih udah datang di Tribun Jambi, datang di Mojo. Satu lagi. Ini kebiasaan sekali loh, orang sudah mau closing. Satu lagi. Untuk di kota Jambi khususnya untuk masyarakat di provinsi Jambi lah ya, masih berpeluang nggak sih kalau mau ngambil jurusan kuliah dokter hewan? Ya tadi kan sudah di-spill dokter di awal. Masih sangat besar ya. Berarti kan dia- yang kuliah ya. Iya. Kenapa kalian berdua ngeliatin aku kayak gitu? Orang udah mau closing. Bentar. Kirain sebentar. Udah jam 100 dok. Biar silaturahmi Nggak putus, oke. ya. Terima kasih dokter, mudah-mudahan tetap sering membantu hewan-hewan Iya. yang sakit dok ya. Karena hewan itu juga ciptaan Tuhan ya. Benar. Saling disayangi. Siap. Itu. Oh iya, satu lagi. Satu lagi. Siap. Ada berapa seratus? Bukan. Maksudnya jangan, kadang-kadang kan kita nih hidup tuh karena gaya hidup gitu ya. Iya, iya. Jadi pada saat punya kucing ini, meliharanya begini. Pada saat kucing lokal agak di... Ya, diskriminasi. Jadi Diskriminasi. mereka semua punya hak hidup yang sama. Betul. Oke, sebelum closing dok, kita ada challenge. Iya, Challenge apa? Dokter ada TikTok kan dok? Jadi, Saya kan udah tua. jadi Ada. challenge-nya itu kata-kata hari ini. Dokter pasti pernah dengar nggak sih? Kata-kata mutiara lah. Buat Tommy, buat saya, dan buat semua orang di sana. Sekarang. Hah? Nanti aja setengah habis azan subuh. Ya sekarang dok. Oke dok. Dokter, kata-kata hari ini. Hidup bermanfaat untuk orang lain. Wih, luar biasa. Terima kasih dokter. Bye.